Ini kerinduan umat-Mu menimba air yang memberi kami hidup kekal. Berkati hamba-Mu dan berkati seluruh umat-Mu yang mendengar suara Tuhan, agar kedatangan di tempat ini tidak menjadi sia-sia sebentar, bawa pulang dengan berkat-berkat firman Tuhan. Pakai kami semua di dalam Roh Kudus-Mu Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus Sang Hidup. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari kita buka di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Surat Roma pada pasal yang ke-8. Ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-17. Tulisan hitam, hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat yang 4, kalau ada yang baca berdiri dan baca. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dalam masa pelayanan ketiga Tritunggal Allah, dari kejadian sampai kepada kelahiran Tuhan Yesus itu masa Tuhan Allah yang disebut dalam masa perjanjian lama. Yesus datang ke dalam dunia dan sampai Yesus naik ke surga itu masa Yesus kerja kebebasan keselamatan bagi kami manusia yang hidup di bawah hukuman dosa. Setelah Yesus naik ke surga 10 hari lewati, Roh Kudus datang sampai hari ini, dan Roh terus kerja sampai pada hari pengangkatan gereja. Adalah zaman Roh Kudus. Roh Dia kerja untuk
menyempurnakan gereja, karena surga milik orang sempurna. Roh Kudus berbicara melalui hamba Tuhan Rasul Paulus. Dia menulis kepada umat Tuhan di jemaat di Roma. Pasal yang ke-8 ini, kop tulisan hitam itu, sebagai umat yang ditebus melalui pengorbanan Yesus Kristus, milikilah hidup di dalam Roh Kudus. Ayat 2 katakan begini, pasal 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup oleh kemerdekaan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tema di sini, tulisan hitam di sini, hidup dah oleh Roh Kudus itu melalui pengorbanan Yesus. Roh juga ambil bagian kerja untuk membebaskan kita, memerdekakan kita dari jajahan dan intimidasi daripada iblis dan naga tertua. Sehingga hari ini kita biasa katakan, saya ini adalah umat Tuhan yang dipanggil, dibebaskan, dimerdekakan dari tangan iblis dan masuk pada perlindungan dan pengawasan Roh Kudus. Sehingga ayat yang tulisan hitam katakan, untuk itu Roh Kudus berjuang, surga berjuang, Yesus berjuang. Kamu sudah dibebas dan kamu menjadi anak-anak Allah. Sehingga ayat pasal 8 di sini katakan itu, hidupmu itu hiduplah oleh Roh Kudus. Ini Roh Tuhan berbicara melalui hamba Tuhan Rasul Paulus. Setiap orang yang memiliki hidup oleh Roh Kudus itu ada perubahan-perubahan. Roh Kudus dia kerja perubahan-perubahan yang mengantar pada kesempurnaan gereja. Yang pertama itu, tabiat hidup yang lama sendirinya lenyap, sendirinya hilang, dan muncullah tabiat hidup yang baru di dalam Roh Kudus. Bagi siapapun dia, entah laki-laki, perempuan, tua, muda, yang memiliki hidup penuh dengan Roh Kudus dalam hidup ini. Ayat yang ke-12 dan 13 katakan begini, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kerja daging, supaya hidup menuruti daging. Sebab jika kamu hidup menuruti daging, kamu akan mati. Tetapi oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Setelah memiliki kepenuhan Roh Kudus di dalam hati kita setiap orang, terjadilah perubahan-perubahan. Model hidup, tabiat hidup yang lama sendirinya hilang, dan muncullah tabiat-tabiat hidup yang baru di dalam Tuhan, dalam Roh Kudus. Kemenangan iman, perubahan anak jadilah padaku sejak Yesusku terimalah, sejak Roh Kudus terimalah. Yang lama sendiri hilang, muncullah hidup yang baru di dalam Roh Kudus. Tabiat-tabiat lama dan tabiat-tabiat baru. Galatia 5:19. Kita baca Galatia. Apa itu tabiat-tabiat lama yang akan hilang setelah saya miliki kepenuhan Roh Kudus, dan tabiat-tabiat baru yang akan muncul setelah saya memiliki kepenuhan Roh Kudus. Tabiat-tabiat yang lama itu Galatia 5 ayat 19, 20, 21. Tabiat-tabiat yang baru yang muncul setelah memiliki kepenuhan Roh Kudus itu 22 dan 23. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran. Kecemaran itu dosa seksual atau perbuat jahat, kotor, termasuk pikiran dan keinginan hati kita setiap orang. Hawa nafsu, itu juga
perbuatan tabiat lama, penyembah berhala, menyembah roro orang mati, atau patung berhala yang modelnya manusia tapi dia tidak bisa bicara dan tidak bisa lihat. Benda-benda di bawah kolong langit dan dianggap itu Tuhan besar yang memandu dan mengarah hidup saya dalam dunia ini. Perseteruan, maksud perbuatan permusuhan, hebat, pembencian dan permusuhan yang sangat. Perselisihan, suka bertengkar, iri hati, benci, marah, cemburu, gegam, kemarahan meledak yang berkobar-kobar, ambisi mementingkan diri, tidak mau mencari kerjasama, pertikaian, suka memecah belah. Dia berdiri, pecahkan gereja, pecahkan keluarga, pecahkan rumah tangga, pecahkan klasis, itu roh pemecah belah. Itu juga terhitung di dalam perbuatan tabiat berdosa. Kedengkian, perasaan tidak suka, kemabukan, malam hiburan, mabuk-mabuk di sana sini, minuman keras, merusak penguasa diri. Pesta pora, berpesta pora yang ujungnya itu menyembah roro orang mati dan muara-muara dan pohon-pohon barang-barang tertentu. Ini perbuatan-perbuatan yang lama. Perbuatan-perbuatan yang menghalangi hubungan kerjasama kita manusia dengan Tuhan Allah di surga. Ini perbuatan-perbuatan yang menghalangi peningkatan dan kedewasaan iman dan kepercayaan kita. Setelah kita memiliki hidup oleh Roh Kudus itu, semua perbuatan-perbuatan lama itu sendirinya hilang. Lalu muncullah perbuatan yang baru. Itu Galatia 22:23. Katakan begini, perbuatan yang baru yang dari Roh Kudus itu. Yang pertama itu kasih, mencari yang terbaik bagi semua orang, sukacita, perasaan yang senang, setia, tekun, damai sejahtera, suka berdamai, entah senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, sabar, bertahan panjang sabar, tidak mudah marah atau putus asa, kemurahan, tidak mau menyakiti orang lain, menyebabkan penderitaan dan lain-lain, kebaikan, suka berbuat baik, setia, teguh, kokoh pada kepercayaan dan iman kita, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bapak Ibu umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah memiliki kepenuhan Roh Kudus, memiliki hidup oleh Roh Kudus itu, semua perbuatan tabiat lama sendirinya hilang dan muncullah tabiat yang baru di dalam Tuhan. Seperti Rasul Paulus sendiri. Rasul Paulus itu seorang prajurit Romawi. Seorang prajurit Romawi yang kasar dan berani. Berani untuk buat sesuatu yang tidak berkenan oleh Tuhan. Dia berani ambil nyawa, habiskan nyawa orang. Setelah Damsyik, Tuhan jamah dia, panggil dia, urapi dia dengan kuasa Tuhan dan pola hidup dia berubah itu. Rasul Paulusan dulu lawan dengan murid-murid Tuhan Yesus itu. Dia datang, bekerja baik, duduk sama-sama, makan sama-sama baik dengan Rasul Paulus. Ambil bagian kerja demi pekabaran Injil Kristus. Injil Kristus. Sehingga teman-teman prajurit Romawi yang melihat Rasul Paulus itu, ini kenapa bisa seperti itu? Dia dengan kami tindakan itu jauh beda. Dia itu tetap kasar. Tapi kenapa bisa hari ini dia duduk baik-baik dengan murid-murid? Bukan manusia yang kerja, tapi orang surga yang kerja. Semua tindakan dan perbuatan kasar itu dirobakan oleh kuasa Roh Kudus. Dan Rasul Paulus bikin menjadi Rasul Paulus yang baik untuk membelah kebenaran Injil Kristus. Ini karya daripada Roh Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hasil yang kedua di dalam kehidupan kita itu ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang daripada daging. Mereka yang hidup menuruti roh memikirkan hal-hal yang daripada Roh Kudus itu. Setelah terjadi perubahan, dia hanya memikirkan semua yang daripada Roh Kudus, melakukan semua yang daripada Roh Kudus. Gereja Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hasil yang berikut itu ayat yang ke-16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Setelah kita memperoleh kepenuhan Roh Kudus itu, roh dia bersaksi dan berkata kepada Tuhan Allah, dia ini adalah anak Allah. Dia ini adalah umat Allah. Dia ini adalah milik kepunyaan Allah. Bapak Ibu umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 17 katakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Roh Kudus itu bikin kita menjadi anak Allah. Anak Allah berarti kita adalah orang yang hak menerima semua ahli waris yang orang tua kita tiga Tritunggal Allah siapkan hari ini. Pahala ini kita punya. Yerusalem baru kita punya. Hidup kekal itu kita punya. Ini warisan-warisan surga. Warisan-warisan surga yang hari ini Tuhan siapkan. Tuhan siapkan. Kita menjadi anak Allah. Sementara kita masih ada di dalam anak iblis, anak setan, anak dunia ini. Ketika kita miliki kepenuhan roh di dalam hati, berubahlah. Anak iblis berubah menjadi anak Tuhan. Anak setan berubah menjadi anak Tuhan. Anak dosa berubah menjadi anak Tuhan. Gereja Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-18. Setelah kita memiliki hidup oleh Roh Kudus itu, Roh Kudus dia berkarya. Galatia pasal 5 ayat 18. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Setelah kita memiliki hidup oleh Roh Kudus itu, kita sudah bebas dari hukum Taurat Tuhan. Kita sudah bebas dari murka Allah. Kita sudah bebas dari segala daripada iblis. Gereja Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hasil yang lain yang kita memperoleh setelah kita memiliki kepenuhan Roh Kudus di dalam hidup itu, ayat yang ke-13, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Setelah kita menjadi milik Tuhan, setelah kita memperoleh kepenuhan Roh Kudus, lalu yang berikut itu Roh Kudus memeteraikan dengan kita menjadi umat Allah. Efesus 1:13 katakan begini, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus janji-janjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadi kita milik Allah untuk selama-lamanya. Gereja Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebentar hari Tuhan tiba, setiap orang yang sudah meterai dengan meterai Roh Kudus yang akan diangkat. Tapi setiap orang yang belum meterai dengan meterai Roh Kudus itu akan ditinggalkan. Ketika kamu beriman, ketika kamu percaya dan memperoleh Roh Kudus di dalam hidup ini,
sudah dimeteraikan dengan meterai Roh Kudus. Setelah kita meterai dengan meterai Roh Kudus itu, Roh Kudus dia berkarya. Efesus pasal 1 ayat yang ke-14 itu menjadi jaminan milik Allah. Pasal 2 ayat yang ke-18 itu menolong orang percaya apabila menghampiri di hadirat Allah. Pasal 2 ayat yang ke-18, karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh memperoleh jalan masuk kepada Bapa di surgawi. Bapak Ibu umat Tuhan, ketika kita menghampiri melalui doa kita, menghampiri melalui pujian kita kepada Tuhan, menghampiri melalui saat kita membaca firman Tuhan itu, Roh Kudus diam mengantar kita, menolong kita, mengarah kita, membawa kita kepada hadirat Tuhan, supaya di situ kita bisa melihat mujizat Tuhan, di situ kita bisa melihat kehadiran Tuhan, otoritas Tuhan, jamaah Tuhan, supaya doa kita diberkati, pujian penyembahan kita diberkati, dan pembacaan firman Tuhan kita diberkati. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita baca lagi Efesus pada pasal yang kedua ayat 21 dan ayat 22. Ada yang dapat silakan baca. Efesus pasal 2 ayat 21 dan 22. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ketika kita memperoleh kepenuhan Roh Kudus itu, Roh Kudus membangun bangunan bait Allah itu di dalam hati kita setiap orang. Ayat 21. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut bangun kan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh Kudus itu. Kediaman itu tempat tinggal Tuhan Allah, Yesus dan Roh Kudus. Di mana surga itu hari ini? Ada yang bilang surga itu di atas, tapi kalau pakai alat canggih, surga tidak bisa ketemu. Surga itu adalah di tempat di mana Tritunggal itu ambil bagian hadir untuk kerja. Ketika kita memperoleh kepenuhan Roh Kudus itu, menurut ayat yang ke-21 dan 22, Roh Kudus bikin di dalam hati kita menjadi tempat kediaman Allah, surga Allah, takhta Allah, Yerusalem baru Tuhan. Tempat yang mampu membangun Yerusalem itu hanya Tuhan bangunannya, Tuhan Allah Yesus dan Roh Kudus. Tuhan bangunan manusia dunia tidak bisa mampu bangun tempat kediaman Allah. Tempat kediaman Allah mampu bangun tiga Tritunggal Allah. Hari ini di dalam hati siapapun yang memiliki kepenuhan Roh Kudus itu, Roh Kudus sudah bangun tempat kediaman Allah di dalam hati. Setelah kita memiliki kepenuhan Roh Kudus menata, membangun bait Allah di dalam hati. Kalau ketika kita berjalan terbang dalam pesawat, kita terbang dengan Yerusalem baru yang ada di dalam hati. Ketika kita berjalan dengan jalan darat, kita jalan darat dengan Yerusalem baru yang ada di dalam hati. Ketika kita tinggal di rumah dengan Yerusalem baru yang ada di dalam hati kita. Ketika kita berjalan beraktivitas dengan Yerusalem baru yang ada di dalam hati kita. Sebab Yerusalem baru yang dibangun oleh Roh Tuhan itu tidak bisa ambil oleh siapapun. Itu sudah jadi milik siapapun dia yang miliki Roh Kudus itu di dalam hati. Bapak Ibu umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hasil yang lain itu, Roh Kudus melengkapi kita dengan seluruh perlengkapan senjata dalam Efesus pada pasal yang ke-6 ini.
perlengkapan senjata Allah. Roh Kudus bikin saya menjadi seorang prajurit Kristus yang mampu menghancurkan semua kuasa kegelapan, mampu menghancurkan benteng-benteng dosa, mampu menghancurkan benteng-benteng perbuatan-perbuatan kegelapan dunia hari ini. Hari ini, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Iblis dia siap dengan iblis punya pasukan, tapi surga juga siap dengan surga punya prajurit-prajurit untuk melawan. Roh bikin kita menjadi seorang prajurit Kristus. Perlengkapan senjata. Efesus pasal 6 ayat 19 sampai kepada ayat yang ke-20. Saat penerimaan prajurit itu, setelah pelatihan semua selesai, sebelum tempatkan ke tempat tugas itu, pimpinan lengkapi dengan semua atribut prajurit, sehingga dia pergi ke tempat tugasnya dengan seluruh atribut prajuritnya untuk kerja. Ketika kita memperoleh kepenuhan Roh Kudus itu, Roh dia melengkapi kita dengan atribut-atribut prajurit tentara Kristus, sehingga Roh Kudus tempatkan kita. Setelah Roh Kudus melengkapi kita dengan atribut surga, lalu Roh menempatkan kita ke lapangan kerja. Roh tempatkan dalam rumah tangga, Roh tempatkan dalam kantor, Roh tempatkan dalam pekerjaan, Roh tempatkan dalam gereja. Dengan maksud Roh Kudus itu, supaya seorang prajurit Kristus membela surga, membela kebenaran, membela keadilan. Sampai terakhir, korbankan nyawa karena kebenaran. Karena tentara itu harus korban nyawa karena negara dan bangsa. Personil yang Jokowi kemarin utus untuk dorong 3 kabupaten itu, saat pelepasan, keluarganya itu menangis dan patah tulang. Kenapa kamu Bapak pergi? Kalau pulau lain boleh, Papua jangan pergi. Istri-istri, anak-anak menangis. Karena apa? Mereka pergi itu untuk tempur, tapi prajurit tidak bisa untuk angkat tangan. Saya tidak bisa karena negara sudah bayar, negara sudah lengkapi dengan atribut, pergi untuk tinggal korbankan nyawa demi bangsa dan negara. Kita sudah angkat saat pendeta dibaptis. Apakah mulai hari ini kau menjadi pengikut Kristus? Kita sudah janji bahwa saya menjadi pengikut Kristus. Dari situlah Roh Kudus lengkapi kita menjadi prajurit Kristus. Seorang prajurit Kristus, dimanapun kita berada, perlu membela kebenaran, perlu membela kejujuran. Sampai terakhir, berani mati karena Injil Kristus. Sebagaimana ke-12 Rasul, ketika disiksa karena Injil Kristus ini, mereka katakan, kami siap mati. Jadi apa yang kau bikin silakan bikin. Kami tidak mau menyangkal karena Yesus sudah pakai kami menjadi prajurit Kristus. Sampai terakhir itu rasul-rasul berani mati karena Injil Kristus. Bapak Ibu Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seorang prajurit Kristus berani membela kebenaran. Dalam rumah tangga, kalau Bapak salah, Ibu bisa tegur, katakan, Bapak kamu ini salah. Tidak ada masalah kalau Bapak tendang juga, ini bagian pelayanan yang harus kita terima sebagai seorang prajurit Kristus. Di kantor perlu kita tegakkan dan katakan, kalau kepala dinas salah, katakan kepala dinas salah, biar kepala dinas turunkan jabatan. Tidak apa-apa, ini bagian yang kita harus terima sebagai seorang prajurit Kristus. Hari ini banyak hamba Tuhan dalam pimpinan gereja di tanah Papua menegur dosa negara. Kenapa bisa menegur dosa negara? Ini prajurit Kristus yang Tuhan tempatkan tempat ini untuk membela kebenaran. Hari ini Pak Pigai juga menegur dosa negara. Di YouTube media tersiar, dia menegur dosa negara. Benar, karena ini hamba Tuhan yang Tuhan panggil untuk menegur. Karena ini sistem prajurit Kristus. Supaya negara bertobat, supaya pemimpin bertobat, supaya semua orang bertobat dari dosa, berbalik dan memperoleh kepenuhan Roh Kudus. Karena catatan surga milik orang benar.
Bapak Ibu Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali ke pembacaan yang tadi. Hiduplah oleh Roh Kudus. Setelah kita memperoleh hidup oleh Roh Kudus, Roh Kudus ambil bagian pekerjaan Roh Kudus. Hasilnya itu Roh bikin kita menjadi gereja yang sempurna, sehingga ketika kematian tiba ke Firdaus dan ketika hari Tuhan tiba ke angkasa untuk mengadakan nikah anak domba Allah yang pertama, Bapa, hamba-Mu berhenti firman-Mu di jam hari ini. Roh Kudus yang ada di dalam hati kami mendorong, memotivasi agar kami mendengar apa yang Roh tegas menyatakan itu. Roh Kudus siap untuk kerja menjadi gereja yang sempurna. Bagi kami jadi pelaku firman di dalam hidup ini. Ini doa kami di dalam nama Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya Bapa di surga. Amin. Puji dan hormat hanya bagi nama-Mu ya Allah. Terima kasih Roh Kudus yang sudah memperbaharui kami, yang sudah memulihkan kami, yang menolong kami, menyertai kami sampai akhir zaman. Puji bagi nama-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih segala kebenaran firman-Mu yang menuntun kami ke jalan kebenaran-Mu. Tuhan, segala firman kebenaran, segala pujian hormat kami lewat ucapan bibir kami, lewat kehadiran kami, semuanya menjadi berkat, kebenaran, dan menjadi pahala bagi kami semua. Yang akan kami nantikan waktu Engkau datang, kembali kedua kali menyambut kami sore-sore ini. Puji dan hormat hanya bagi nama-Mu. Hendak kami akan kembali kepada dunia nyata, di mana kami akan menghadapi segala pencobaan, di mana kami akan menghadapi segala yang jahat. Biarlah Tuhan Allah, Juru Selamat kami Immanuel, Roh Kudus menolong kami, menyertai kami, menyelamatkan tubuh jiwa roh kami dari segala sesuatu yang membahayakan. Biarlah tubuh kami di dalam urapan dan jamahan-Mu, biarlah jiwa kami di dalam urapan dan jamahan-Mu, biarlah roh kami di dalam roh Allah, sehingga menuntun kami ke jalan kehidupan yang kekal. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, terimalah kiranya berkat kasih karunia daripada Allah, kiranya Yesus Kristus sahabat kekasih jiwa kita, kiranya oleh Roh Kudus penolong, pemimpin, pembaharui, akan menyertai saya dan jemaat sekalian, mulai dari hari ini sampai Yesus Kristus datang kembali kedua kalinya, menjemput saleh-salehnya. Surga dan bumi pujilah.